$405 and Libby. $410. There are the four bids. The actual retail price. Selamat datang di kota Salatiga, sebuah kota kecil yang memikat hati dengan pesona keindahan alam dan keramahan penduduknya. Terletak di lereng Gunung Merbabu, Salatiga memancarkan aura kehangatan dan ketenangan yang sulit didapatkan di kota-kota lain. Di tengah hamparan keindahan kota Salatiga, terdapat sebuah jalan kuliner yang memikat, menyuguhkan keanekaragaman cita rasa yang mengundang selera. Kota ini tidak hanya dikenal dengan pesona alamnya, tetapi juga dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang memikat hati setiap pelancong dari segala penjuru. Dari semua toko oleh-oleh yang memikat, ada getuk ketek yang ikonik, sate suruh yang terkenal, dan kehangatan dari semangkok ronde jago yang melegenda. Mereka bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol keberagaman kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka bisa bertahan selama ini karena terjaganya kualitas hidangan mereka. Hidangan yang terbaik lahir dari pemilihan bahan baku yang terbaik. Pembelian bahan baku yang berkualitas terus dilakukan demi menjaga rasa yang akan dinikmati oleh penikmat kuliner khas Salatiga. Namun, di antara segala kemegahan kuliner Salatiga, satu nama mencuat sebagai simbol keuletan dan keberanian dalam dunia usaha: keripik paru Kidang Mas. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Mulyaningsih, saya usia 56 tahun. Saya tinggal di Jalan Selamat, nomor 34, itu nomor lama, dan sekarang menjadi nomor 19. Saya merupakan generasi ketiga dari usaha UMKM Keripik Paru Kidang Mas, yang dulu awalnya dimulai dari eyang saya, yang sekarang udah almarhum, dan diteruskan oleh ibu saya, sekarang juga sudah almarhum. Dan saya merupakan generasi ketiga yang bersama-sama dengan tante dan keponakan meneruskan usaha keripik paru Kidang Mas. Dan keripik paru Kidang Mas ini berdiri sejak tahun 1970. Awal mula tercetusnya usaha keripik paru ini karena faktor ekonomi, karena eyang sudah ditinggal oleh suaminya dan eyang harus menghidupi anak-anaknya yang tidak sedikit, ada 9, tapi yang satu sudah bekerja. Dan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, misalnya sekolah, biaya sehari-hari, makan dan lain-lain, itu eyang membuat keripik paru, usaha keripik paru. Untuk proses pembuatan keripik paru ini, kita ambil paru mentahnya dari Jakarta dan dari Semarang. Setelah sampai di rumah, kita proses, kita cuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, kita rebus. Setelah air mendidih, kita rebus. Kita kasih serai, kita kasih salam, kita kasih bawang putih dan bawang merah, kulitnya tapi ya, kulit bawang putih dan bawang merah. Setelah itu, setelah mendidih, setelah matang, diangkat dan ditiriskan supaya didinginkan dulu. Kemudian setelah dingin, kita siap masukkan ke freezer terlebih dahulu. Untuk yang digosok sama alat mesin, kita endapkan selama 1 malam, baru diproses esok harinya. Untuk yang sisanya itu direbus sebentar dan didendeng pakai peso. Setelah itu baru kita proses memasak, digoreng dengan adonan yang sudah dibumbui. Ada bawang putih, ada merica, ada ketumbar dan lain-lain. Setelah itu digoreng. Menggorengnya
2 kali penggorengan. Pertama setengah matang dan kedua kering. Setelah itu ditiriskan. Setelah ditiriskan, kita siap untuk mengepak. Dibungkus menjadi 100 timbangannya 150, yang satu 200 gram. Kemudian setelah itu kita siap pak di dus kardus-kardus. Setelah selesai mengepak kardus-kardus, kita siap mengirimkan. Ada yang ke Semarang, ke Bandung Yuwono, ada yang ke Solo, ke Orion, ada yang ke Salatiga, Toko Luwes, dan Toko Sukawati. Dalam satu hari kami bisa memproduksi kira-kira 15 kg keripik paru Kidang Mas. Tadi sebagian dikirim ke toko-toko, tapi kalau ada teman, saudara, atau siapa saja yang butuh bisa beli di rumah. Jadi tidak harus ke toko, bisa datang langsung ke rumah, kita akan melayani. Kendala keripik paru Kidang Mas biasanya terjadi kalau barang mentah itu mahal dan susah dicari. Dan kita untuk menjualnya hasil produksi tadi menjadi harganya tidak bisa naik, tidak berani menaikkan harga. Tetap bertahan di harga yang semula, walaupun mendapat labanya sangat mepet sekali. Dan itu tidak bertahan, biasanya itu tidak bertahan begitu lama, cuma sebentar, kemudian harga kembali seperti biasa. Mengapa keripik paru Kidang Mas masih tetap bertahan ya saat ini? Karena keripik paru Kidang Mas tidak memakai bahan pengawet, menggunakan tepung yang berkualitas baik, menggunakan minyak yang tidak asal-asalan, menggunakan paru yang segar, dan menggunakan bumbu-bumbu yang berkualitas juga. Kerenyahan menjadi kunci utama. Bahan dan bumbu tidak pernah berubah dari tahun 1970 hingga saat ini. Dulu di awal COVID, usaha keripik paru Kidang Mas juga mengalami penurunan yang tidak sedikit, sekitar 20%. Dan kita sempat memberhentikan para pegawai 2 orang ya. Ada 1 yang masih masuk, cuman ya tidak full membuat keripik paru. Karena memang kondisi saat itu tidak kita aja yang mengalami penurunan, tapi di semua bidang saya kira mengalami hal yang sama seperti keripik paru Kidang Mas ini juga. Kami berharap keripik paru Kidang Mas ini tetap berjalan sampai eksis, sampai generasi-generasi yang berikutnya, dan rasanya pun masih tetap sama dari sekarang sampai berikut-berikutnya lagi. Perkenalkan, nama saya Vino. Saya merupakan generasi keempat dari UMKM keripik paru Kidang Mas. Harapan saya ke depannya untuk keripik paru Kidang Mas adalah supaya keripik paru Kidang Mas dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Semisal kita bisa mengirim ke Jakarta, ke Surabaya, ke Malang, ke Bali, atau bahkan ke Sumatera dan juga ke Kalimantan. Dan yang kedua, saya berharap semoga UMKM keripik paru Kidang Mas bisa kita pasarkan melalui media online sehingga pasar pangsa kita bisa menjadi lebih luas. Perkenalkan, nama saya Manutu Jombing, usia 36 tahun, asal dari Medan. Dan saya mengenal keripik paru Kidang Mas ketika saya berbelanja di Luwes dan menikmatinya, dan rasanya sangat sungguh enak, dan saya menikmatinya dan saya menjadi pelanggan tetap keripik paru Kidang Mas ini. Dan harapan saya supaya kedepannya keripik paru Kidang Mas ini bisa ditemukan bukan hanya di Luwes saja, tetapi di banyak tempat, memudahkan setiap pelanggan untuk menemukannya dan menikmatinya. Dengan pandangan masa depan yang cerah, Ibu Evi dan Vino, sang generasi keempat, membawa harapan baru untuk keripik paru Kidang Mas.
Mereka berkomitmen untuk mempertahankan warisan kuliner Salatiga, melestarikan cita rasa khasnya, dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus menjaga tradisi. Sebuah perjalanan yang penuh liku, namun penuh dengan harapan. Dengan setiap keripik yang dinikmati, kita merasakan cinta dan dedikasi yang terkandung di dalamnya. Inilah keindahan dari warisan kuliner, menghubungkan kita dengan masa lalu dan menerangi masa depan.